Angkutan barang itu kan ada 4 moda ya, darat, laut, udara, kereta ya. Kereta, rel itu kereta, ada juga pipeline gitu, ada menggunakan pipa. Tapi memang beberapa waktu lalu kita pernah diskusikan masalah solusi untuk masalah pembatasan ini. Salah satunya adalah modal share. Jadi modal share itu pembagian share antar moda. Memang di Indonesia ini tumpuannya di angkutan jalan darat. Lebih dari 90%, sekitar 91% angkutan logistik kita ini masih menggunakan truk. Nah, tentunya hal ini akan menjadi beban ya, beban untuk jalan kita. Walaupun pemerintah membangun infrastruktur begitu masif, harusnya dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka kan akan ada tambahan kapasitas jalan. Beberapa kali kan pemerintah menyuarakan kalau pembangunan jalan ini untuk logistik sebenarnya ya, untuk logistik. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok tiap kali waktu libur pasti dilarang itu? Kalau itu untuk logistik ya. Nah, tapi sedikit modal share. Maksud saya modal share itu begini. Di beberapa negara lain itu memang membutuhkan niat pemerintah untuk menentukan seberapa besar proporsi angkutan logistik yang ada di darat, di kereta, di short sea shipping. Tadi kalau Bang Akbar bilang sama kalau pesawat memang mahal ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Tapi ini perlu share yang ditentukan. Contoh di negara lain itu truk itu dibatasi hanya 70%. 70% modal share untuk truk, sisanya menggunakan kereta 20-30, misalnya 10%. Indonesia adalah negara maritim ya, kemungkinan mungkin dengan menggunakan laut akan lebih efisien gitu kalau kita bandingkan dengan tempat lain. Sehingga ini perlu diatur. Memang kalau menggunakan jalan darat itu paling mudah untuk pemerintah ya, untuk pemerintah. Karena kenapa? Karena dia bisa autopilot jalan sendiri. Pengusahanya tinggal telepon, minta truk dikirimkan dari sini ke sini. Sedangkan kalau infrastruktur untuk moda yang lain itu membutuhkan infrastruktur seperti stasiun barang atau tempat bongkar muat di pelabuhan lah kalau kapal. Sehingga hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan modal share. Karena begitu besar tumpuan kita ke truk ya, tapi biaya transportasi kita masih tinggi gitu ya. Kalau proporsi ke harga barang. Sehingga yang diperlukan sama pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan modal lain. Kenapa? Nggak ada satu single solusi untuk menyelesaikan permasalahan logistik sebenarnya. Contoh, misalnya pengiriman garam lah kalau kita lihat di Amerika ya, karena kalau di Indonesia itu kan garam dari laut itu dia itu impuritasnya tinggi. Tapi kalau di Amerika itu menggunakan train. Jadi memang udah diciptakan untuk itu. Pipeline, contohnya di Belanda. Perpindahan antara satu terminal dengan terminal lain itu menggunakan pipa dan bayar aksesnya. Kalau menggunakan truk, berapa truk yang harus dipakai gitu. Nah, ini tentunya harus menjadi atensi ya, karena selalu ada pilihan moda terbaik untuk mentransfer komoditi gitu. Jadi nggak harus truk. Oke, tinggal bagaimana keseriusan pemerintah berarti ya terkait hal ini. Oke, Pak Akbar, dengan tadi melihat dari statement Anda terkait optimalisasi jalan tol, dengan pemerintah juga membuka akses dan juga jalan-jalan tol baru begitu ya, berharap agar memang tidak dibatasi saat memang libur-libur kejepit atau libur-libur yang cukup panjang. Nah, sebetulnya Pak Akbar, Anda melihat hal ini, apakah Kadin juga melihat pemerintah kurang mengoptimalisasi jalan-jalan baru yang ada? Sebenarnya jalan-jalan baru itu kita apresiasi sangat tinggi kepada pemerintah yang membangunkan tol secara masif. Tetapi jangan lupa kalau kita juga akan mengarah ke zero emission, ya tentu ini harus dipikirkan dampaknya. Kenapa 2-3 kali saya sampaikan shifting ke kereta api? Tentu punya andil untuk mengurangi zero emission di Republik ini. Jadi multiplier efeknya kalau pengurangan daripada kendaraan tadi, ini akan jauh berdampak competitiveness bagi ekonomi nasional kita. Sehingga walaupun tentu tadi masif kendaraan jalan tol dan juga non tol, tetapi tidak akan bisa mengimbangi populasi daripada kendaraan tadi ya. Bagaimana kendaraan roda 2 yang luar biasa masifnya di Jabotabek dan juga kendaraan roda 4. Padahal kalau misalnya kita shifting sebagai negara maritim, tentu
transportasi, fasilitas carrier lautnya dan pelabuhannya, tentunya ini yang menjadi prioritas utama. Terus ditambah dengan dukungan railway. Railway kita ini jalan di tempat sebenarnya infrastrukturnya, karena tadi ternyata banyak obstacle-obstacle yang harusnya pemerintah bisa menyelesaikannya. Nah, kami Kadin sangat welcome untuk bisa duduk bareng sebagai partner pemerintah untuk memberikan solusi supply chain nasional tadi. Tentu bagaimana komitmen dan harapan Presiden untuk menurunkan logistik nasional di angka 17% saja. Namun dengan kejadian seperti ini, tentu kepastiannya tidak terpenuhi. Logistik itu punya prinsip adalah efisiensi. Tetapi efisiensi mustahil bisa diwujudkan selama tidak ada kepastian. Nah, tadi libur-libur dadakan tentu tidak ada prinsip kepastian yang ada secara regulasi tadi. Nah, ini harapan kita sebagai Kadin Logistik dan Rantai Pasok. Kami akan bersedia untuk duduk bareng sama pemerintah secara komprehensif bisa memberikan petanya, ya, baik itu quick win maupun kita bicara 5 sampai 10 tahun ke depan, Mas Bram. Oke, baik. Kita tunggu juga momentumnya begitu ya, agar memang inovasi-inovasi ini juga dapat tersalurkan dan juga terrealisasi oleh dana-dana pemerintah. Saya akan kembali ke Pak Kiat. Pak Kiat, dengan tadi Anda sebutkan begitu ya, banyak sekali libur-libur kejepit, libur yang mana juga cukup panjang dan tentunya berdampak juga pada industri Anda. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dari tantangan ini, berapa persentasenya kerugian dan juga tadi Anda katakan ada beban kos yang bertambah karena memang harus menginap, harus gudang dan lain-lain. Ini secara kerugian presentasinya berapa banyak, Pak Kiat? Ya, nah semua itu tergantung seberapa panjang sebenarnya, seberapa panjang pembatasan itu sendiri. Pembatasan kali ini, pembatasan yang lalu, beberapa pembatasan itu benar-benar truck ban gitu. Artinya dilarang melintas selama beberapa hari. Nah, tentunya kan pelaku usaha harus mengantisipasi kan, kalau agar tidak terjadi kelangkaan barang di masyarakat. Sehingga yang kami lakukan adalah menyewa gudang, gitu ya, menyewa gudang. Kemudian dari yang harusnya truk besar menjadi truk kecil gitu. Nah, itu tentunya ya akan memerlukan additional cost gitu ya, additional cost. Apalagi kalau liburan itu, kalau pembatasan itu berlangsung lama. Persentase sebenarnya biayanya itu kan tidak hanya biaya, kalau bisa dibilang persentase ya, mungkin 10-20% gitu ya, untuk additional cost karena harus menunggu biaya menunggunya juga ya, karena truk itu tidak bisa dibongkar dan seterusnya gitu. Kira-kira ya.